أشهد أن محمدًا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlop Channel. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan bahwa Imam Mahdi pasti akan datang di akhir zaman. Perlu kita ketahui, Imam Mahdi bukanlah sebuah nama, melainkan julukan yang disandang oleh seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman. Imam berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam artian, beliau adalah seseorang yang baik agamanya dan menjadi pemimpin bagi umat Islam untuk menghapus semua kezaliman dan ketidakadilan di muka bumi. Akan tetapi, Imam Mahdi hanyalah manusia biasa. Beliau bukan seorang nabi, dikarenakan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah kematian Nabi Muhammad, tidak akan ada lagi nabi setelahnya. Diceritakan bahwa Imam Mahdi akan muncul setelah kemunculan Dajjal dan sebelum kemunculan Nabi Isa. Kemunculan Imam Mahdi bukanlah karena kehendaknya sendiri, melainkan karena sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh tanda-tanda yang sebagaimana pernah disebutkan dalam beberapa hadis. Tanda kemunculan Imam Mahdi yang pertama adalah ketika dunia sudah dipenuhi dengan kerusakan. Perselisihan antar manusia sudah ada di mana-mana dan banyaknya gempa-gempa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah umatku. Ketika banyak terjadinya perselisihan antar manusia dan banyaknya gempa-gempa, ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman." Hadis riwayat Ahmad. Tanda kemunculan Imam Mahdi yang kedua, kondisi umat Islam mulai terasingkan. Artinya pada akhir zaman nanti, kondisi umat Islam menjadi terasingkan kembali, sama seperti saat pertama kali muncul. Pada saat Islam mulai pudar inilah, Imam Mahdi akan datang menyelamatkan umat manusia menuju jalan kebenaran. Tanda yang ketiga, munculnya bintang berekor. Salah satu tanda-tanda kiamat sudah dekat adalah kemunculan bintang berekor. Dan apabila ini semua sudah terjadi dengan diikuti tanda-tanda lainnya, maka kemungkinan Imam Mahdi juga akan segera datang. Tanda kemunculan Imam Mahdi yang keempat, kondisi sungai Efrat mengering. Dalam suatu riwayat Muslim dijelaskan bahwa tanda menjelang kiamat menurut Islam adalah kondisi sungai Efrat mengering dan peperangan terjadi di mana-mana. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Sudah dekat suatu masa di mana sungai Efrat akan menjadi surut airnya, lalu tampak emas yang terkandung di dalamnya. Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda kemunculan Imam Mahdi selanjutnya. Imam Mahdi akan muncul di Madinah setelah kematian seorang pemimpin atau khalifah. Dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa Imam Mahdi akan muncul di Madinah setelah perselisihan yang terjadi akibat kematian seorang pemimpin. Dari Ummu Salamah menceritakan akan terjadi suatu perselisihan ketika wafatnya seorang khalifah. Kemudian seseorang dari penduduk Madinah akan melarikan diri ke Mekah. Orang-orang Mekah pun mendatanginya dan membawanya keluar, sedangkan ia tidak menyukainya, lalu membaitnya di antara rukun dan makam. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Imam Mahdi yang asli tidak akan mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, karena dia waktu dibaiat pun sebenarnya tidak menyukai hal tersebut. Mana ada Imam Mahdi mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, apalagi dia memiliki sebuah akun channel YouTube atau sosial media yang lainnya. Karena apabila ada Imam Mahdi yang mengkuar-kuarkan dirinya sebagai Imam Mahdi, maka kemungkinan dia adalah Imam Mahdi palsu. Karena sangat bahaya apabila Imam Mahdi diketahui oleh musuh-musuh Islam. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman yang penuh fitnah ini kita harus berhati-hati agar kita tidak tertipu daya oleh fitnah tersebut. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Kita mencari sesuatu yang benar. Kita berdiskusi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir video. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Saya mengucapkan semoga para sahabat semua selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.